Sudirman Street. Tapi kalau kamu nyebutin angka, nomor spesifik jelas banget, kayak nomor berapa gitu. Pokoknya ingat itu aja. Jadi ini tuh sesuatu yang umum, masih umum banget. On yang agak cuy, yang cuy bang. Right, my English taught about on to something about surfaces. Yes, like on, untuk on tuh juga untuk surfaces kayak lantai itu on ya. Jadi on second floor, on karena kan surface gitu. Logikanya itu kalau kamu di atas sesuatu itu on, di atas sesuatu on, di tengah sesuatu in gitu. Boleh nggak bilang in the theater? Boleh. Padahal kan sebenarnya spesifik tempat tuh pakai at kan, jadi at the theater or something. Tapi kalau kamu mau logikanya ngomongin kamu lagi di tengah sesuatu, itu pakai in. Kalau lagi di atas sesuatu pakai on. Jadi kalau untuk pada kamu atau di kamu itu emang pakai on. On you, oh it's on you. Kamu ya yang bayar ya, boleh juga kayak gitu. Kalau aku yang bayar, oh it's on me. Alat tubuh juga biasanya pakai on ya. Anjingku tidur. My dog is actually. Your sama you are itu beda. Your itu kepemilikan kamu. You are itu adalah your tanda petik R itu adalah singkatan you are gitu. Jadi kalau kamu bukumu itu pakai your, jangan yang you are gitu. Kamu cantik baru pakai yang you are beautiful. Apply visa tahun depan. Please speak in English. Kamu melukat itu gimana sih? Melukat tuh kayak pembersihan diri. So as Balinese, you would do that often when you feel like kayak jenuh atau stres atau merasa diri kalian kotor, you can melukat. Sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh aku nggak pernah kayak belajar banget, karena emang dari dulu tuh emang karena kebawa nonton. Jadi gini loh, adik aku, jadi aku punya adik namanya Wisnu. Dia tuh nggak pernah belajar atau les bahasa Inggris sebelumnya ya. Sekarang aku nggak tahu dia pernah. Tapi dia tuh jago banget bahasa Inggris. Like grammatically kalau dia ngomong tuh benar banget. Dan aku nanya, kamu pernah belajar grammar? Enggak. Karena apa? Karena itu tuh udah terbiasa gitu. Jadi dia tontonannya itu emang bule lagi. Acara luar terus. Pokoknya English banget konten yang dikonsumsi sama dia. Entah itu musik, film, pokoknya semua English. Jadi secara nggak sadar, tanpa dia perlu belajar pun, dia tahu kalau misalnya pakai bilang pada hari Minggu on, nggak boleh at. Jadi on Sunday. Dia nggak perlu lagi belajar, oh kalau Sunday pakai preposisi apa ya, in atau on atau at. Jadi dia udah tahu. Itu namanya belajar secara alam bawah sadar, kalian tuh udah tahu itu loh. Karena udah terbiasa, udah konsumsinya banyak banget. Oke, jadi makanya aku bilang kalau mau cepet jago, iya pokoknya konsumsinya harus banyak banget. Jadi sehari-hari tuh pokoknya kalau bisa HP disetting pakai bahasa Inggris dan yang lain-lain disetting, tontonan juga harus bahasa Inggris gitu. Kalau emang kalian pingin nge-push banget biar cepet bisa belajar bisa bahasa Inggris. Padahal apa nih? Soalnya dalam translate sesuatu tuh kadang-kadang agak susah tahu ini apa ya bahasa Inggris, bahasa gininya gitu. Karena bahasa Inggris tuh konteks banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya padahal tuh even though kan biasanya dipakai even though. Jadi kayak atau whereas boleh dipakai, tapi ya sesuai konteks kalimat yang kapan dipakainya gitu. So it's really hard. Atau padahal bisa juga pakai besides. Tergantung kalimatnya. Chris Evans atau Henry Cavill? Chris Evans. I'm sorry Pak Superman, tapi I love them both, but if I have to choose, I'll go with Chris. Kak yang Abang Brewok yang mana ya? Kalau kalian ngerti bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong, itu berarti kalian kebanyakan input dibandingkan output. Kalau input itu lebih ke listening sama
reading. Kalau output itu lebih ke speaking sama writing. Jadi kalian menurutku lebih banyak belajar di kayak belajar pasif gitu loh, secara pasif, belajarnya nggak aktif gitu. Itu emang bakal memicu banyak orang ngerti bahasa Inggris tapi nggak bisa jawab. Karena memang speaking sama writingnya nggak pernah diasah. Tapi kalau kedua itu diasah banget, pasti bisa kok. I have to sama I had to. Ini artinya sama-sama harus, jadi I have to, I had to. Logikanya kalau udah had itu kan adalah bentuk kedua dari have. Bentuk lampau dari have kan. Jadi kalau kamu misalnya bilang, oh aku tadi harus pergi. Tadi loh ya, harusnya itu tadi. Harusnya itu udah lewat, jadi pakai yang had, jangan pakai yang have. Tapi kalau sekarang misalnya kamu harus pakai have. Saya, oh aku harus pergi nih, oh I have to go. Tapi kalau misalnya kamu mau bilang, oh tadi tuh aku sebenarnya harusnya pergi gitu. Oh, I had to go a second ago, kayak gitu pokoknya. Had itu identik dengan lampau ya. Kalau udah bentuk kedua tuh pasti lampau. You know dia lagi sibuk kuliah. Kak, film yang subnya pakai bahasa Inggris tapi yang nggak dewasa, gitu apa? Saya yang nggak dewasa, adegannya nggak dewasa gitu. Coba kayak kartun, satu-satunya ya kartun kalau kamu harus tonton, karena basically ya itulah. Aku nggak tahu sih kalau app yang buat bantu-bantu bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kamu speaking bisa tapi listening kamu kadang-kadang dengerin itu agak susah. Biasanya kamu kalau gini, untuk mengasah listening itu kamu harus sering-sering misalnya nonton YouTube atau nonton film, subtitlenya jangan pakai subtitle terjemahan, pakai subtitle aslinya. Jadi ketika kamu dengerin itu kamu juga lihat yang diucapin apa. Jadi lama-kelamaan juga kamu pasti tahu gitu. Dan kalau bisa itu ketika kamu menonton sesuatu percepat 1,2 atau something, karena emang aslinya yang ngomongnya cepat. Aku aja ngomong cepet kan karena emang gitu. Oh, 잘 지냈어요 언니? 네, 잘 지냈어요. Aku nggak cara pede ngomong bahasa Inggris gimana? Sebelum kamu ningkatin atau mau cari tahu cara pede ngomong bahasa Inggris itu gimana, coba cari tahu dulu gimana caranya pede secara keseluruhan dulu. Supaya nggak pede bahasa Inggris doang, tapi pede dalam segala hal. Orang confidence-nya akan naik ketika memang kemampuannya diasah. Jadi gini logikanya kayak gini, kamu kerja di suatu tempat, baru kerja 2 hari, itu pasti kayak PD-nya tuh agak kurang gitu ya, karena memang mungkin di sana kemampuan kamu belum terlalu terasa atau belum wow banget. Tapi ketika kamu udah kerja setahun, karena kemampuan kamu diasah terus, kamu tuh udah kayak bos di sana. Karena apa? Karena kamu merasa kemampuanmu tuh ya bagus gitu. Intinya mengasah kemampuan tuh penting banget untuk meningkatin kepedean juga sih. Bali jam 10, hampir jam setengah 11. Nah ini yang aku paling agak, pokoknya ingat belajar suatu bahasa tuh menurut aku ya sefasih bisa ngobrolin beberapa topik tuh nggak bisa bulanan, emang tahunan untuk bahas semua topik loh ya. Kalau misalnya ada yang bilang oh aku sebulan udah bisa bahasa Inggris, bisa ngobrolin apa dulu gitu loh, bisa berapa, karena gini ketika kamu emang terlalu terpicu sama 2 bulan pokoknya harus bisa, itu tuh akan beban. Ingat, jangan kayak gitu. Pokoknya belajar bahasa atau belajar sesuatu tuh harus enjoy aja, jangan terlalu dibebanin. Karena ketika kamu membebankan sesuatu kayak gitu, emang bagus ya, having a roadmap, punya goal tuh emang bagus. Cuman jangan itu yang dijadikan end goal-nya. Ingat, enjoy prosesnya. Kadang orang terlalu terpicu sama end goal, tapi prosesnya nggak terlalu difokusin gitu. Hi my ex. Hello. Kayak gitu, oke? Okay? Aku pengen kayak kamu. Bisa kok, yang penting kamu tuh, pokoknya gini loh. Kadang orang tuh terlalu membandingkan diri sama orang lain. Nggak tahu bahwa membandingkan itu sendiri tuh udah buat drop duluan. Makanya aku selalu bilang, jangan terlalu fokus sama orang lain, fokus sama diri sendiri. Banyak-banyakin deh baca buku self-improvement.
kayak Atomic Habits itu banyakin baca buku yang kayak gitu dulu untuk ngasah gini kamu dulu, diri kamu sendiri dulu. Kalau itu udah cara belajar kamu udah tahu, ini udah tahu, mempelajari sesuatu tuh pasti agak plong. Ingat, mempelajari sesuatu tuh harus smart, not really hard. Dalam artian gini loh, jangan terlalu kayak harus tahu, karena gini, orang yang sering lupa itu adalah kadang waktu timeline untuk belajar orang beda-beda loh. Ada orang yang kalau belajar tuh lewat dari 30 menit itu udah nggak masuk apa-apa. Ada yang kayak gitu. Itu juga harus kalian tahu berapa sih timeline kalian tuh belajar yang masuknya berapa. Supaya kalian nggak buang-buang waktu juga gitu. Intinya enjoy. Itu salah satu tips yang aku selalu bilang, enjoy. Ngelakuin apapun tuh harus enjoy, harus suka. Hal yang lain akan mengikuti. Trust me, it works. Like, banyak kan polyglot tuh juga bisa banyak bahasa tuh karena mereka enjoy gitu. Okay? Are you from Bali? Yes, I'm from Bali. Series Friends yang aku tonton tuh dari tahun 2000 berapa ya Friends ya? Pokoknya dari dulu banget. Aku nontonnya itu waktu dia tayang di TV. Aku dulu pakai Indovision kan, jadi aku nggak nonton online dulu. Semangat yang tes TOEFL. Jangan panik. Percaya diri. Okay? Omegle nggak pakai VPN. Kak pas kakak ngomong ke bahasa Inggris, kak masih mikir grammar? Enggak, aku nggak pernah mikirin kayak gitu-gitu. Pokoknya ya kadang memang grammarku salah kan, and I don't care gitu loh. Karena tujuan aku itu adalah aku bukan lagi tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi aku nggak pernah fokus sama grammar kalau ngobrol. Yang penting pasangan ngerti, lawan bicara ngerti, it's totally fine. What do you write on Omegle to identify a lot of Koreans with? I use OmiTV actually, not Omegle for that. Thank you for the coffee. Muchas gracias. Hola. Buku bahasa Inggris bagus kak yang mudah dimengerti. Aku mungkin novel ya. Ini novelnya Colin Hoover itu bagus banget untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasanya agak bahasa sehari-hari gitu, nggak yang berat. Kecuali kamu baca novelnya Jane Austen, mumet. Aku aja bacanya mumet. Makasih yang udah suka nonton. Though itu adalah singkatan dari THOUGH. Though. Though tuh kayak, misalnya kayak, I want that though. Aku mau yang itu loh, kayak gitu. Though tuh kayak loh. Loh, aku, gimana sih? Ya kayak gitu lah pokoknya. Susah agak jelasinnya. Iya, jadi kalau misalnya, pokoknya, hi Brenda, thank you semua ya. Udah gift. Kalau ada tahun ditambah S itu maksudnya gimana? Maksudnya yang gimana nih? Tahun ditambah S. Maksudnya years gitu ya? Years-nya isi S. Apakah itu maksud Anda? Hai Po, thank you. Selamat. Magandang gabi. Di Bali udah hampir jam 11. Alisnya Ori Daim. Alisnya Ori, Oh, 20s. Itu kayak tahunan gitu loh, kayak it's 20s, 90s tuh kayak tahunan gitu. Maksudnya kayak tahun 90-an. Jadi S tuh an-nya. Jadi kayak 2000-an berarti isinya aja S. An-nya itu artinya S-nya ya, 2000-an. 20s, 90s berarti 90-an. Berarti an, pokoknya an lah ya di belakangnya, an. Kak, menurut kakak belajar bahasa Inggris apakah harus kursus? Ada beberapa orang yang memang belajar itu harus dibimbing gitu, karena kalang kabut kadang-kadang gitu. Jadi fondasinya emang ada orang, tapi nggak semua kok. Jadi bisa juga aku otodidak kok. Cuman nggak semua orang bisa belajar itu sendiri. Kadang emang ada orang yang harus kayak dibimbing gitu. Dia nguleng songan. Emang iya Omegle kena blokir ya? Really?
Masa sih? Kapan diblokirnya? Enggak kok. Omegle aku nggak pakai VPN kok. Prepare. Lebih aku sama dua-duanya sama-sama aja sih, menurutku nggak ada yang lebih bagus. Aku sebenarnya ada kursus, cuman aku lagi off. Thank you, Kelly. I am Indonesian, so of course my Indonesian is great. Oh, kok aku bisa sih, nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu, tapi ya Omegle di rumahku nggak diblokir loh ya. Itu mungkin diblokir dari provider kalian yang nggak blokir, bukan Kominfo ya. Aduh, Kak, cara bedain udah tadi dibahas ya, jadi do you remember me? I don't really remember. I can't really even see your face. So. Kalau ngomong bahasa Korea pentingin grammar nggak? Sebenarnya aku nggak pernah belajar grammarnya, cuman kayak ngerti aja gitu loh. Kalau misalnya mau lampau, pakainya yang kayak pap mogo so itu berarti lampau-lampau itu. Kalau yang present pap mogo yo, kayak gitu aku udah tahu tanpa perlu belajar grammar juga, kayak logically ngerti aja. Rilakun, yes, is rilakun bang. Kak, bahasa Jepang bisa? Bisa dikit, karena aku lagi belajar juga. Pernah nggak lupa tuh pasti sering ya ada, tapi gini, aku selalu mensiasati kalau lupa sesuatu itu aku alihin dengan sesuatu yang mirip gitu, jadi nggak harus yang kayak kata-kata itu banget gitu. Jadi gitu, karena emang nggak belajar bahasa itu kayak nggak kadang orang suka lupa apa namanya, Ansai desu ka? Niju go. Ya, niju deh. Ansai desu ka? Gitu. Jadi kayak gitu tuh harus sering diasah. Oke. Siapa yang ngechat gue ini? Spill nih ya, UN. Gak tahu gue UN berapa, nyontek dulu kali. Aku lupa nih UN. Apaan sih tadi yang nggak dijawab? This is me from the Philippines. Oh, hello. But I don't know actually. Have you been to South Korea? Not yet. Kau udah punya suami? No, I'm single. Kayaknya bisa pakai soft lens. Seumur hidupku aku gak pernah pakai soft lens. Takut mata kecolok. People from Omegle Ome TV ada beberapa yang memang masih temenan. Makasih Mbak Eva. Rambutku tuh emang tebal, jadi semua di dalam tubuh saya ini memang tebal keturunan. Entah itu aku tuh buluan, pokoknya emang tebal, jadi aku orangnya emang berheri banget. Jadi gak perlu ditanya tipsnya apa, karena emang dari sononya mbak saya lahirnya tebal semua, alis tebal, kumisan dikit. Jadi, halo Papua, I am single. I've never dated anyone, so Kak, saran aplikasi. Mungkin kayak Duolingo kali ya. I don't really know which app is really good for learning languages, but I do think like Duolingo is a good app.
Got me looking for attention. Tahu Dita Kareng nggak? Of course I know. Kak main Ome lewat mana? Lewat laptop. Aku nggak pernah tes Taufik. Buleleng. Kesibukannya sekarang lagi prepare mau beli sesuatu. Foto pernikahan yang di dinding itu adalah kakak aku, anjir. New Jeans does have a good song. Kalau sistem terjemahan itu supaya lancar, itu emang harus sering-sering biasa melatih diri. Entah itu speaking, writing, listening itu harus sering-sering dilatih. Sering-sering berpikir dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau mikirin mantan tuh sekarang harus pakai bahasa Inggris. Aku lagi mikirin mantan itu pakai bahasa Prancis. Actually, it's really confusing thinking about someone in a language that I don't really like master it. But it helps if you want to master the language faster. Gitu. Aku juga lagi belajar bahasa Jepang. Aku belajar dari apps sih, dari YouTube biasanya. Saudara aku ada 6. Pilih Yonggi atau Jimin. Jimin lah. My dog is sleeping actually. Thank you Shirabi. Siapa nih? Silvia. Gomawo. Pakai iPhone berapa kak? 13. No, aku pakai iPhone 10. iPhone X ya. Nggak ngerti kayak. Halo semuanya. Hello everyone. Karina, my mom loves to watch your videos. Now she's learning English. Thank you so much, Cahaya. Salam sama mamanya. Thailand. Sawadee. Kak mulainya berapa untuk bahasa Kak? Mulai dari mana? Mulai berapa? Itu maksudnya pertanyaannya apa? I don't understand the question, sorry. Thank you, Sylvia. Maksudnya? I don't understand. Skincare aku biasanya pakai dari Corsair X. Ya, Ma. My dog is sleeping. Do you sing? Of course. I love to sing actually. I really do love singing. Spill adeknya. Aku lagi sendiri. 안녕히 주무세요. 로살리 안녕.